Salam. Saya masih ingat ketika masih kanak-kanak, umur ya baru 11 atau 12 tahun. Waktu itu masih kelas 5 SD. Tapi saya sudah senang membaca. Karena di antara sifat manusia kan punya curiosity, keingintahuan. Dan kebetulan karena kehidupan keluarga yang sulit, artinya bukan orang ada, saya pun dari kecil sudah ikut mencari uang dengan cara berjualan koran. Dan saya menikmati dengan berjualan koran itu saya bisa membaca koran, khususnya koran Kompas. Kalau sore koran Sinar Harapan. Saya baca termasuk berita-berita politik padahal masih SD. Nah, karena keingintahuan itu juga akhirnya saya membaca buku-buku ya kategori Wahabi. Saat itu tentunya yang kategori Wahabi ya buku-buku Muhammadiyah dan buku-buku Persis. Tapi saya banyak membaca buku-buku Persis dari tokoh Hasan. Saya membaca tentang ya pelajaran sholat Hasan, 40 tanya jawab. Wah, saya makan itu buku-buku itu. Artinya saya habiskan, saya baca dan senang. Di samping juga ada dampaknya, yaitu paham modernis atau paham Wahabisme mulai masuk ke saya. Sehingga ya karena pengaruh buku-buku itu saya sudah membenci beduk, membenci tahlilan. Pokoknya hal-hal yang bersifat tradisional udah mulai saya benci itu. Nah, ya akhirnya ya itu saya SD SMP sudah menjadi Wahabi lah. Apalagi saya saat itu di SMP sudah masuk pelajar Islam Indonesia. Ya satu gerakan yang ya meniru gerakan yang ada di Mesir yang tokohnya Hasan Albana. Tapi secara akidah Wahabisme. Maka semua saya telan mentah-mentah itu. Yang terkait dengan ya semangat puritanisme, semangat memurnikan ajaran Islam, semangat kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, Islam yang tumbuh di Indonesia dianggap bercampur dengan Buddha dan Hindu. Sehingga ya sejak SMP udah mulai juga berpolitik. Artinya apa? Benci dengan Orde Baru. Bahkan saat itu Orde Baru yang melarang jilbab. Sejak SMP saya sudah ikut demo-demo yang mendukung jilbab dan melawan Orde Baru yang saat itu ya Menteri Pendidikannya itu melarang jilbab. Nah, itulah yang saya alami ketika SMP. Bahkan karena didoktrin dalam pengajian-pengajian atau juga kalau di PI ada namanya pesantren kilat
leadership basic training. Jadi setiap 6 bulan sekali itu pas liburan kita biasanya ikut pelatihan-pelatihan kepemimpinan itu selalu didoktrin itu ya, bahwa tempat ziarah itu musyrik ya, pokoknya ada hal-hal yang dianggap musyrik lah, termasuk ya mencintai negara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat kepada merah putih, menyanyikan Padamu Negeri, musyrik itu. Sampai-sampai itu di otak saya, padahal masih SMP itu, masih anak-anak, masih SMP, saya sudah membenci makam luar batang itu. Yang ada di otak saya itu ada pikiran-pikiran ingin membakar keramat luar batang. Bayangkan itu. Ya, wajar kalau didikan Wahabisme itu puncaknya akhirnya menjadi yang disebut Salafi atau Wahabi jihadi itu, yang suka ngebom ya begitu, karena doktrin-doktrin musyrik ya terhadap hal-hal yang dianggap bukan paham dia. Jadi saya pun mengalami ini. Cuma alhamdulillah ketika ya itulah, mungkin akal saya juga berperan. Ketika SMA saya mulai bertemu dengan tokoh petisi 50 ya, anggota petisi 50 saat itu namanya MCA Ibrahim, dia tokoh syarikat Islam. Beliau ini kelihatannya tokoh syarikat Islam, tapi cara amalan, karena dia orang Banten, secara amalan adalah tradisional. Saya mulai diperkenalkan tentang menghormati ulama, menghormati tradisi, amalan-amalan. Saya mulai itu berpikir itu. Ada bagian-bagian yang saya akhirnya pegang itu dari tokoh MC Ibrahim itu. Artinya saya udah mulai melunak. Jadi udah ada bagian-bagian saya menghormati tradisi, terutama ya tahlilan, ya tentang ya ajaran-ajaran, ya tawasul, hormati itu. Jadi kembali itu ya, betapa Wahabisme ini, walaupun sekarang yang pernah saya sampaikan sudah dilarang di Saudi Arabia, tapi karena sudah 200 tahun menyebar ke sedunia, termasuk sampah-sampahnya ini masih banyak sekali di Indonesia ini. Dan saya termasuk yang mengalami kemasukan virus Wahabisme itu. Ya, dan lucunya ya, karena memang semua berproses. Jadi ketika saya SD dicekoki Wahabisme dengan buku-buku Hasan itu, ketika di usia tua saya ketemu senior yang memberikan buku-buku itu. Ada namanya Kak Didi. Saya dulu tinggal di daerah Kampung Duri. Ketika di usia tua saya ketemu beliau, ternyata beliau yang tadinya dulu waktu muda anti kunut, nah ternyata sekarang dia baca doa kunut dan sudah tahlilan lagi. Jadi ketika udah tua ya, ternyata ya tadi itu mungkin perjalanan sudah panjang, banyak yang akhirnya merevisi pandangan-pandangannya. Ya itulah kira-kira, bahwa memang pandangan-pandangan, artinya keyakinan-keyakinan itu ya seiring dengan hidayah dan juga peran daripada otak kita dan peran juga kepada kebijakan kita, sehingga kita mungkin bisa saja berubah dalam hal terkait dengan pandangan-pandangan yang tadinya ya Wahabi, ya akhirnya tobat jadi Wahabi. Salam.